Halo, selamat siang semuanya. Saya Muhammad Haikal Fikri, reporter pada siang hari ini. Saya melaporkan kepada pemirsa semua bahwasannya telah berlangsungnya mata kuliah daripada Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Berlangsungnya mata kuliah ini pada hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Dosen mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, Bapak Adi Kusuma, menjelaskan kepada para mahasiswanya tentang apa itu teknik reportase dan juga apa itu investigasi berita. Jadi, reportase itu sama dengan pelaporan atau pemberitaan yang mana berkaitan dengan suatu kasus, kejadian, maupun peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Media penyampaiannya bisa melalui media cetak ataupun media elektronik. Kemudian, ada apa saja sih di dalam teknik reportase itu? Saya akan menjelaskan kepada pemirsa sekalian. Di sini ada tiga. Yang pertama, adanya berita yang disampaikan. Yang kedua, disiarkan melalui media massa. Dan yang ketiga, diselenggarakan secara tim. Kemudian, apakah pemirsa tahu apakah itu berita? Berita itu adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian yang menarik. Kemudian, apa itu reportase? Reportase itu adalah dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Kemudian, bagaimana reportase dapat dilakukan? Reportase dapat dilakukan dengan tiga cara. Ada praproduksi, ada produksi, dan kemudian yang terakhir ada pasca produksi. Apa saja sih yang termasuk dalam praproduksi itu? Yang bisa masuk dalam praproduksi itu diantaranya, yang pertama ada riset dan perencanaan TOR, kemudian memulai dengan isu yang terhangat, kemudian jangan menggunakan isu yang lampau, kemudian materi liputan bisa dari apapun itu, kemudian redaktur harian yang mana menyiapkan prediksi awal untuk menjabarkan isu-isu yang menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat proyeksi. Setelah itu ada yang namanya tahapan produksi, yang mana tahapan produksi ini yakni tahapan dalam proses peliputan, di mana peliputan ini yang nantinya bakal menjadi konten ataupun bahan yang nantinya bakal kita up ke media massa, seperti media massa elektronik maupun media massa cetak. Kemudian pada tahap produksi ini, yang mana pada tahapan produksi ini seperti yang kita lihat pada pertemuan kedua mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, dilakukannya contoh atau simulasi daripada proses ataupun produksi daripada sebuah liputan, yang mana di situ melakukan peliputan berita daripada suatu masalah. Contoh yang digunakan atau contoh yang dipaparkan oleh para pemateri pada pertemuan kedua ini yakni meliput berita kebakaran yang terjadi di daerah Merak, Cilegon. Itulah contoh daripada produksi ataupun peliputan berita yang dibawakan oleh para mahasiswa yang ada di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Kemudian, setelah tahapan praproduksi telah dilewati, kemudian tahapan produksi juga telah dilewati, akhirnya tibalah pada tahapan pasca produksi, yang mana di dalamnya menghimpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Kemudian setelah itu, pas di mana dalam pasca produksi ada yang namanya proses editing, yang mana peliputan yang telah dilakukan
atau produksi yang telah dilakukan itu ada yang namanya tahapan proses editing. Setelah itu diadakannya evaluasi. Setelah itu mendistribusikan berita kepada media massa, maupun itu media massa cetak ataupun elektronik. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Haikal Fikri, pamit undur diri.